Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang interaksi manusia dan komputer. Mungkin kalian yang teman-teman yang sedang berkuliah di teknik informatika baru masuk awal-awal semester 2 atau semester 3 sedang mempelajari ini interaksi manusia dan komputer. Saya akan memberikan sedikit pengantar tentang interaksi manusia dan komputer. Pertama, apa itu IMK atau interaksi manusia dan komputer? Secara sederhana, IMK adalah studi tentang manusia, teknologi komputer, dan cara bagaimana mereka saling berinteraksi. Kemudian kita mempelajari IMK untuk dapat menentukan bagaimana membuat agar teknologi komputer dapat lebih berguna bagi manusia. Kemudian hal tersebut membutuhkan pemahaman tentang tiga hal, yaitu pertama, teknologi komputer, kemudian manusia yang akan berinteraksi dengan komputer tersebut, dan apa yang dimaksud dengan lebih berguna, more usable. IMK adalah apa yang terjadi saat pengguna manusia dan sistem komputer bersama-sama menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. Kemudian secara definitif IMK adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer yang interaktif untuk digunakan manusia. Satu disiplin ilmu yang mengkaji komunikasi atau interaksi di antara pengguna dan sistem. Berikut ini beberapa pengertian IMK secara umum, secara definitif, atau secara disiplin ilmu. Kemudian ada mengapa IMK, mengapa diperlukan konsep IMK atau interaksi manusia dan komputer. Yang pertama dari sisi kegunaan, contoh tombol save dan delete pada menu aplikasi komputer yang perlu ada dibandingkan tombol refresh atau exit. Kemudian ada sisi kemudahan, contoh tombol pada VRC yang terlalu sederhana sedikit membuat bingung pengguna. Di lain hal, tombol yang terlalu banyak pada radio mobil membuat orang terancam bahaya pada saat mengemudikan mobil. Kemudian ada sisi ketepatan, contoh pemilihan struktur menu yang kurang tepat dapat mengurangi kinerja sistem ataupun pengguna. Di sini ada beberapa contoh menu. Yang pertama ada single menu, kemudian ada linear menu, ada struktur tree, ada struktur cyclic network, kemudian ada struktur acyclic network. Kemudian yang ketiga ada ruang lingkup IMK. Pertama ada interaksi, merupakan hubungan yang terjadi atau terbentuk antar user dan komputer dalam bidang teknologi melalui unit masukan dan keluaran interface. Kemudian interaksi membantu manusia, apa yang terjadi antara user dan sistem komputer. Yang ketiga ada sistem interaksi, menerjemahkan antara apa yang diinginkan oleh user terhadap sistem yang ada. Kemudian hubungan antara user dengan komputer dijembatani oleh antarmuka pengguna, user interface. Kemudian ada ruang lingkup IMK yang kedua ada manusia, merupakan pengguna yang memakai komputer user, di mana setiap user memiliki perbedaan karakter sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan menggunakan komputer. Contoh gamer dengan desainer pasti beda kebutuhan. Manusia dipandang sebagai sistem yang memproses informasi yang bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, informasi diterima dan ditangkap dengan proses masukan keluaran atau I/O. Kemudian informasi disimpan di dalam ingatan atau memori. Kemudian informasi diproses dan diaplikasikan dengan beberapa cara. Proses pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada manusia merupakan suatu vision, pandangan, dan alat fisik yang digunakan untuk hal tersebut adalah mata. Kemudian yang ketiga dari ruang lingkup IMK adalah komputer, perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengelola data dengan perantara sebuah program yang mampu memberi informasi dan hasil dari pengolahan data tersebut. Kemudian bidang studi ilmu yang berperan yang terlibat dalam IMK apa aja? Yang pertama adalah teknik elektronika atau ilmu komputer, memberikan kerangka kerja untuk dapat merancang sistem HCI. Kemudian ada psikologi, memahami sifat dan kebiasaan, persepsi dan pengolahan kognitif, keterampilan motorik pengguna. Kemudian ada yang ketiga perancangan grafis dan tipografi. Sebuah gambar dapat bermakna sama dengan 1000 kata. Gambar dapat digunakan sebagai sarana yang cukup efektif untuk dialog antar manusia dan komputer. Kemudian yang keempat ada ergonomik, aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, misal bentuk keyboard, mouse, posisi duduk, dan lain-lain. Tentu kalian
pernah memiliki keyboard yang nyaman untuk gaming, misal menggunakan keyboard mekanikal, untuk mengetik misal menggunakan keyboard biasa gitu kan. Kemudian kelima ada antropologi, untuk memahami cara kerja berkelompok yang masing-masing anggota kerja sesuai dengan bidangnya. Kemudian ada linguistik, untuk melakukan dialog diperlukan komunikasi yang memadai menggunakan bahasa khusus seperti bahasa grafis, bahasa menu, bahasa perintah. Kemudian ada sosiologi, studi tentang pengaruh sistem manusia komputer dan struktur sosial, misal adanya PHK karena otomasi kantor. Kemudian prinsip dasar IMK, ada user interface adalah penghubung komunikasi antara manusia dan komputer pada sebuah sistem atau aplikasi. Maka dari itu penting bagi seorang developer sebuah aplikasi untuk membuat user interface yang nyaman dan baik untuk menghubungkan antara manusia dan komputer. Berikut prinsip-prinsip dalam mendesain user interface. Untuk kalian yang belum mengerti user interface adalah tampilan yang biasa kalian lihat, misal di WhatsApp ada tombol chat di bawah atau di atas, karena berbeda-beda, ada di Android dan iOS itu berbeda. Biasanya di iOS biasanya ada di bawah tombol chatnya, kemudian di Android ada di atas. Kemudian user compatibility, ada seorang developer harus mengerti sifat dan cara berpikir seorang user. Kemudian ada workflow compatibility, ada developer harus dapat membuat sistem yang terurut dan tidak membingungkan user melakukan pekerjaan. Ini penting nih, biar nanti aplikasi tidak membingungkan si user, apalagi user baru yang belum pernah menggunakan aplikasi ini, supaya mudah digunakan. Task compatibility, ada sebisa mungkin user tidak dihadapkan dengan kondisi memiliki dan berpikir. Jadi buatlah user tidak berpikir gitu. Misal ingin save, oh ya udah tahu, oh di pojok sana ada tombol save gitu. Tapi dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses berpikir, tugas-tugas user dipindahkan dalam aplikasi melalui antarmuka. Produk compatibility, selalu memperhatikan dan mempertahankan kompatibilitas antar produk, misalnya mampu mengorbankan user interface yang menggunakan sistem lebih kompatibel gitu kan. Jadi kestabilan aplikasi mungkin lebih diutamakan daripada sebuah tampilan yang bagus gitu kan. Developer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi, seperti interface harus diseragamkan untuk mempermudah user dalam menjalankan aplikasi. Jadi kalau user interface itu tampilan itu berubah-ubah, misal letak tombol biasanya di atas terus ketika update dia pindah ke bawah, biasanya akan membingungkan user dan membutuhkan waktu untuk belajar lagi si user. Kemudian familiarity, antarmuka sebisa mungkin didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya dari segi tata letak, model dan sebagainya, agar dapat membuat user cepat berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka yang familiar bagi user. Kemudian ada simplicity, tidak semua user menyukai interface yang kompleks banyak menu, tapi lebih terhadap interface yang sederhana dengan sedikit menu tapi berbobot. Nah, sedikit menu tapi berbobot gitu. Kontrol, developer harus membuat sistem tidak membuat user frustasi dan merasa dikendalikan oleh sistem. Sebelum memberikan komentar harus saat user melakukan kesalahan pada saat input. Misal user salah melakukan input gitu kan. Kemudian kalian memberikan notifikasi kamu salah, itu sangat seperti misal sangat membuat user merasa terkontrol gitu kan. Atau mungkin mobil yang power steering dengan yang enggak power steering, pasti ketika user menggunakan mobil yang enggak power steering itu sangat merasa terkontrol, tenaga sangat digunakan banyak gitu kan. Beda dengan mobil yang yang power steering, user merasa mengendalikan mobilnya, bukan dikendalikan oleh mobil gitu kan. Direct manipulation, user dapat langsung menyaksikan aksi sistem pada suatu objek. Kemudian ada WYG atau what you see is what you get. Maksudnya adalah informasi apa yang dilihat user di layar harus ada korespondensi dengan informasi hasil atau printed output. Kemudian flexibility, aplikasi yang harus dibuat harus fleksibel, maksudnya dapat digunakan oleh sistem juga dengan keterbatasan yang dimiliki oleh user. Kemudian ada responsiveness, sistem harus merespon dengan cepat apa yang telah diinputkan oleh user. Tentu kalian jika menggunakan aplikasi yang lambat itu biasanya akan merasa bosan gitu.
Invisible, teknologi aplikasi yang dibuat lebih baik, memiliki kemampuan atau kelebihan yang tersembunyi. Kemudian ada protection, sistem yang dibuat harus memiliki proteksi yang menjaga keamanan user saat melakukan kesalahan tanpa disengaja. Kemudian seperti save otomatis pada Microsoft Word gitu kan, akan sangat membantu ketika kalian lupa menge-save data kalian. Kemudian ada ease of learning, easy nih, easy of learning, membuat aplikasi yang mudah dipelajari oleh user awam. Kemudian easy of use, membuat aplikasi yang mudah digunakan oleh novice user, awam, atau expert user, ahli. Mungkin sekian video kali ini tentang pengantar interaksi manusia dan komputer. Semoga membantu. PPT nanti saya akan masukkan di deskripsi link downloadnya, kalian bisa download secara gratis, kalian bisa pelajari lagi, baca-baca lagi. Terima kasih. Jika kalian suka boleh like, nggak suka boleh dislike. Jika kalian suka, kalian bisa tinggalkan komen atau subscribe juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.